Cuma lebih bagus kita berkumur-kumur minimal kan itu, supaya nanti kalau makan kurma kan ada mani-maninya mengganggu ketika sholat kan itu, maka disunahkan minimal berkumur. Nah gitu. Nah, tapi makan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bapak ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian fikih kita pada pagi ini dengan tema hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, sholat kita batal kalau kita berhadas. Jadi salah satu syarat sah sholat itu kan kita bersih suci dari hadas. Kalau dalam perjalanan sholat itu kita berhadas, misalnya buang angin, buang air kecil atau besar, maka batallah sholat kita. Hal ini antara lain disebutkan dalam hadis berikut dari Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia mendapati sesuatu di dalam sholatnya. Maka beliau menjawab, janganlah dia berpaling atau berhenti dari sholat sehingga mendengar sesuatu atau mendapati bau. Jadi ini pertanyaan seseorang yang ragu, merasa ada sesuatu yang keluar, antara keluar atau tidak gitu. Kan kita kadang-kadang merasakan seperti itu. Maka Nabi memberikan pedoman, kalau kamu rasakan pasti ada baunya, ada sesuatu yang keluar, baru kamu batalkan sholat, berhenti. So kadang-kadang ada perasaan keluar angin, tapi itu sebetulnya bukan dari dalam, tapi ada angin yang terkurung oleh lipatan kulit kita, ya, di bagian belakang kita, dan itu keluar gitu. Jadi kita pastikan bahwa ada sesuatu yang keluar dari dalam, apakah angin, apa air, baru batal sholat itu. Ya, ini maksud Nabi itu gini, jangan nanti keraguan-raguan yang ditanamkan oleh setan itu mengganggu sholat kita. Ya, itu maksudnya. Dia sebetulnya tidak ada, tapi merasa-rasa ada. Itu yang Nabi katakan, pastikan dulu, kalau pasti baru batal sholat. Tapi jangan pula nanti dia sebetulnya keluar tapi tidak ada kan, itu tidak boleh. Dia sudah berupaya pula kita menafikannya, meniadakannya, jangan pula. Jadi konteks hadis Nabi ini, orang-orang peragu sama dengan orang yang berkali-kali takbir Allah gitu, rasa-rasa belum juga. Itu jangan. Allah Akbar itu ya, jangan berkali-kali pula begitu. Itu keraguan yang ditanam oleh setan. Itu ya, yang pertama berhadas kita. Yang kedua, tinggal salah satu rukun sholat. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW masuk masjid. Lalu seorang laki-laki masuk masjid kemudian melakukan sholat.
Lalu dia datang kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Setelah dia selesai sholat, dia datang kepada Nabi mengucapkan salam. Maka Nabi SAW menjawab salamnya, kemudian berkata, kembalilah lalu sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Ini sampai 3 kali ini kejadiannya, diulang lagi sholat. Apa yang tinggal dari orang itu hingga Nabi suruh lagi dia mengulang sholatnya? Tumakninah. Jadi salah satu rukun sholat itu kan tumakninah, kan ya, berdiri, ada rukuk dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah. Jadi rukuk sampai tenang punggung itu begini. Memastikannya baca doanya pasti tenang deh. Jangan nanti gitu, seperti sepatu mandi, itu tidak sah sholatnya. Apa yang tinggal tumanina, tenang dalam setiap rukun, itu yang tinggal. Makanya Nabi suruh lagi orang ini berhenti sholat, ulangi sholatnya, karena tidak sah sholat yang tanpa tumanina. Ya kan? Lalu ada sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Ada tuh. Itu saya lihat, kalau saya lihat ya, itu tidak ada tumanina. Jadi jangan kita sampai mengejar target jumlah lalu melupakan kualitas utama, yaitu hubungan dengan Allah, etika, substansi sholat ketinggalan, tinggal casing-casingnya. Bagaimana HP itu bagus casingnya tapi tidak ada isinya, itu apa? Jadi tinggal rukun, begitu juga nanti kalau tinggal rukun, namanya tinggal sujudnya, tinggal Al-Fatihah, itu tidak sah. Nanti kalau tertinggal, ya lainnya tertinggal, itu nanti ada proses namanya sujud sahwi. Ya tinggal sujudnya di rakaat ini, baru sadar setelah masuk ke rakaat berikutnya, kan gitu. Nah, itu nanti dianggap saja rakaat yang tinggal sujudnya satu itu ditiadakan. Lanjutkan nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah, kalau ini agak panjang ceritanya, sujud sahwi itu nanti kita pelajari dengan berbagai keadaannya. Lalu tinggal syaratnya. Jadi rukun syaratnya tinggal. Dari Khalid, dari sebagai sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki sedang melakukan sholat, sedangkan pada luar telapak kakinya terdapat bahagian kering seukuran uang dirham yang tidak terkena air ketika berwudu. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi wudhunya dan sholatnya. Ini salah satu syarat sholat itu kan berwudhu dulu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, proses mensucikan itu wudhu. Ternyata kakinya itu ada yang tidak terkena air wudhu sebesar uang logam dirham. Maka syaratnya tak terpenuhi, Nabi menyuruh dia mengulangi wudhu dan mengulangi sholat. Ya, ini karena tinggal syarat dari sholat, yaitu sucinya diri dari hadas yang bisa diatasi dengan wudhu, dan wudhunya itu yang belum sempurna. Kemudian makan dan minum. Makan dan minum
Ibnul Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa barang siapa yang makan minum di dalam sholat fardu dengan sengaja, dia wajib mengulangi sholatnya, batal. Jadi makan minum itu membatalkan sholat. Demikian juga dalam sholat sunat. Menurut mayoritas ulama, karena yang membatalkan sholat fardu juga membatalkan sholat tatawwu atau sholat sunat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan makan minum karena lupa atau tidak tahu tidak membatalkan sholat. Begitu juga dengan sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi lalu ditelannya. Ini dua pendapat, dua mazhab mengatakan tidak apa-apa, terlupa gitu ya. Atau ada awak sudah makan daging yang tersalib di gigi, lalu takutnya dimakan, daging sudah mahal kan. Iya, kurban gratis tuh. Jadi ini menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kalau jumlahnya sedikit seperti itu dimaafkan. Tapi dua mazhab lagi mengatakan tidak. Ya, Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan sedikit itu tetap membatalkan. Ini kan mulai perbedaan pendapat. Menurut kita yang lebih hati-hati ini yang mengatakan batal. Iya, Pak. Maksudnya makan minum ini setelah duduk ya maksudnya. Dalam sholat? Enggak, dalam ketika sholat. Maksudnya kita sholat, dalam sholat itu makan itu. Oh iya, dalam sholat itu. Nah, sudah duduk. Bukan. Kalau sudah mengambil wudhu, tidak batal wudhu. Cuma lebih bagus kita berkumur-kumur minimalkan itu, supaya nanti kalau makan kurma kan ada manis-manisnya mengganggu ketika sholat kan itu, maka disunahkan minimal berkumur. Nah gitu. Nah, tapi makan apapun termasuk makan jengkol tidak batal wudhunya. Makan bawang tidak batal wudhunya, tapi makruh. Nah gitu. Tapi waktu kita puasa, kita kan membuka puasa itu kan. Zat makanan itu kan masih ada di mulut kita itu. Sudah sholat kan masih terasa kadang-kadang. Itu yang menurut Syafi'iyah Hanabilah tidak masalah. Tapi menurut dua mazhab lain bermasalah. Makanya kita anjurkan pakai yang agak ketat pendapatnya, karena ini masalah kesahan sholat kan itu. Dan kita anjurkan kalau setelah makan yang rasanya itu keras ya, kerasan itu kuat makanan itu, gosok gigi aja dulu, bersiwak. Makanya Nabi itu menganjurkan laula an asqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak akan memberatkan umatku, aku wajibkan mereka untuk bersiwak, gosok gigi setiap akan sholat. Berarti 5 kali sebetulnya etikanya kita bersiwak, menggosok gigi. Ya gitu pokoknya. Jadi yang dimaksud sini membatalkan sholat itu makan ketika sholat. Karena dulu di awal-awal ya proses persyaratan sholat ini, sahabat kok ada mota gitu, sholat kok mota, lalu dilarang oleh Nabi, baru ketahuan bahwa tidak boleh kan gitu. Ada mota gitu. Jangan-jangan kan dulu yang masuk kurma sih kok, hanya untuk makan dulu kan, seperti itu. Jadi ini makan minum sepakat ulama membatalkan sholat. Tentang yang sedikit tadi ada yang memaafkan, ada yang membatalkan. Ini bicara yang tidak terkait dengan sholat. Nah, ini
dari Zaid bin Al-Arqam, dia berkata, dahulu kami bicara dalam sholat. Nah, dulu kami bicara dalam sholat. Seorang bicara kepada kawannya yang ada di sampingnya di dalam sholat, sehingga turun ayat. Nah, ini ya ayatnya adalah wa qumu lillahi qanitin, ya kan? Berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Lalu kemudian kami diperintahkan diam dan dilarang berbicara. Nah, ya. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai. Jadi ini proses datangnya syariat itu kan berangsur-angsur. Sama dengan minuman keras, dulu kan orang minuman keras, sahabat tuh mabuk juga. Nah, kemudian dilarang, kalau mabuk jangan ke masjid, jangan sholat. Nah, itu aja waktu itu. Baru kemudian dilarang betul, nggak boleh sama sekali minum, walaupun setetes. Ya. Ini kemudian hadis, sesungguhnya dalam sholat ini tidak layak ada perkataan manusia sedikit pun. Sholat adalah bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Lihat, ada hadis lain, sahabat menjawab, ya bersin dia, alhamdulillah, yarhamukallah, gitu. Itu tuh konteks hadis yang kedua ini. Dijawab, saling perjawaban mereka, gitu kan? Lalu Nabi mengatakan tidak boleh. Jadi tidak boleh kita bicara walaupun cuma menjawab orang bersin, ya, atau kita bersin lalu alhamdulillah. Nah, yang boleh itu cuma kalau imam salam subhanallah, nah, itu ada kaitan dengan sholat. Jadi kalau bicara terkait dengan sholat boleh. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa orang yang berbicara secara sengaja dan dia mengetahui hukumnya, maka orang itu batal sholatnya. Yang menjadi perselisihan adalah tentang berbicaranya orang yang lupa dan orang yang tidak mengetahui bahwa itu larangan. Mengenai orang yang tidak tahu, maka dia tidak mengulangi sholatnya, artinya tetap sah berdasarkan zahir hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami yang sah dalam kitab Sahih. Sedangkan orang yang lalai dan orang yang lupa, maka zahirnya tidak ada perbedaan antara dia dengan orang yang sengaja dan tahu dalam hal batalnya sholat. Ini sebab kata Syaukani, jadi tetap batal. Nah, ini jadi tidak boleh ada perkataan lain kecuali tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Kemudian berikutnya tertawa. Ibnu Munzir menukilkan ijma' ulama tentang batalnya sholat orang yang disebabkan oleh tertawa. Itu ijma', al-ijma' halaman 40. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim berkata, karena tertawa lebih buruk dari bicara. Jadi bicara saja sepakat ulama batal, apalagi tertawa. Itu sudah sampai ke pelecehan sholat kalau tertawa. Karena tertawa lebih buruk dari bicara, karena hal itu disertai dengan meremehkan dan mempermainkan sholat. Dan telah datang beberapa riwayat dari para sahabat yang menunjukkan batalnya sholat yang disebabkan oleh tertawa. Menurut mayoritas ulama, tersenyum, nah, kalau tersenyum tidak sampai membatalkan sholat, tapi pasti mengurangi nilai sholat. Jika keterusan sampai tertawa atau terbahak dan tidak bisa menahannya, maka sholatnya berbatal.
Apabila hanya sedikit senyum dan menahannya tidak sampai berbunyi, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Tapi jelas dia turun kualitas nilai khusyuk sholatnya. Banyak dan sedikitnya tertawa itu dalam sholat yang bisa membatalkan, itu dikembalikan kepada kebiasaan yang lazim di masyarakat. Kemudian kebiasaan yang lazim atau adat setempat. Ya, mana yang banyak itu? Karena ada bangsa yang ceria, yang suka tertawa, ya. Ada bangsa yang serius saja, tidak pernah kita lihat mereka tertawa. Kan itu beda ukurannya itu. Nah, kalau bangsa orang Jepang, orang mana yang serius saja kelihatan. Tidak ada ketawa-ketawa. Orang Jepang termasuk itu ya. Nah, kalau di kereta api diam ya. Oh, kalau awak di kereta api itu mau dipasang mau tak kan gitu. Nah, itu tidak diam. Nah, kemudian banyak bergerak. Jumhur ulama mengatakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak, sambung menyambung dan tidak diperlukan. Nah, gitu ya. Di gerakannya banyak, sambung menyambung dan tidak diperlukan. Kalau diperlukan walaupun banyak menyambung-nyambung tidak masalah. Nah, gitu. Gerakan ringan seperti menggerakkan jari untuk menghitung tasbih, menggaruk rasa gatal, menggendong anak kecil, meletakkan anak itu lagi, kemudian sejenisnya, itu tidak sampai membatalkan sholat karena itu dikerjakan oleh Nabi. Nabi menggendong Umamah, nanti ketika sujud ditaruhnya, nanti ketika mau berdiri ambilnya lagi cucunya ini taruh lagi di bahunya. Nah, itu tidak masalah. Ya, begitu juga Nabi diperkuda-kuda oleh cucunya, ya kan? Dia tahan begitu lama sampai para sahabat, apa yang terjadi sama Nabi ini? Diciguk orang punya ada 2 orang berkuda-kuda di punggung Nabi. Jadi Nabi mengatakan, saya tidak sampai hati sampai mereka puas. Nah, jadi buat cucu-cucu turun, barunya lanjutkan gerakannya. Nah, menurut Sayyid Sabiq, ukuran gerakan tersebut dikembalikan kepada aturan yang berlaku di tengah masyarakat atau adat setempat. Nah, itu beberapa ketentuan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu tentang batal salat ini. Nanti setelah ini kita akan masuk kepada pembahasan bisa sujud sahwi, kemudian jamak qasar, ada lagi sholat berjamaah, mengatur barisan dalam jamaah, etika berjamaah dan sebagainya. Jadi masih banyak Bapak Ibu tentang sholat ini. Wansu-wansu gaji ya Pak? Ada. Nah. Ya, kalau tidak ada, barangkali demikian saja untuk pagi ini. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.